Oke. Sambil menunggu yang lain, kita buka dulu ya, Nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya, Nak, hari ini, Nak? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Udah sarapan belum? Sehat, Pak. Belum. Waduh, udah jam setengah 10 kok ya, belum ada sarapan. Oke, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun, selalu bisa bersyukur dalam kondisi apapun, dan tetap bisa bahagia ya, Nak ya. Apalagi di tengah kondisi seperti saat ini, memang hati itu harus terjaga dengan tetap nyaman, dengan tetap bahagia, agar imun pun bisa terjaga ya, Nak ya. Oke, tak lupa Bapak mengingatkan kalian semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, ya, dengan cara mencuci tangan menggunakan masker lagi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, kemudian mempergunakan masker, menjauhi kerumunan, meminimalisir mobilitas ya. Apalagi tadi berempat ya, satu lagi apa sih? Bapak juga lupa ya. Ya itulah pokoknya. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Oke, dan yang paling utama sekali lagi Bapak ingatkan, jangan sampai kalian stres, karena stres itu salah satu tanda imun kita mengalami gangguan. Gitu. Jadi usahakan semuanya bahagia, jangan sampai stres ya. Oke, anak-anakku sekalian, kemarin kan Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian ya, menjawab berapa soal sih totalnya, ada yang bisa jawab? Kemarin tolong Bapak dibantu. 2. 2, Pak. 2 ya. Oke, ada 2 buah soal terkait posisi strategis Indonesia terhadap poros maritim dunia ya. Di sini terdata kurang lebih ada 30 anak yang sudah mengumpulkan. Masih ada 6 buah anak yang belum mengumpulkan. Kemana ini? Kok belum pada mengumpulkan? Yang lain tapi sudah ya. Oke. Kita sambil bahas bareng-bareng ya. Boleh kalian buka catatan jawabannya. Bapak pengen dengarkan pendapat-pendapat kalian dari apa yang sudah kalian tuliskan gitu ya. Bapak boleh minta tolong sama Roshid, udah join belum Roshid? Halo, Roshid udah ada belum? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, Bapak minta tolong sama Yeni Anggraini, Yen? Yeni, halo Yen. Loh, baru join dah Yeninya. Gangguan sinyal kok. Oke, kalau enggak, ini deh. Oh iya, minta tolong Siti Nur Fatimah. Nak, boleh di-unmute Ya, dulu, Pak. Nak. Oke, sudah dikerjakan kan ya? Sudah, Pak. Siti Nur Fatimah. Oke, Bapak juga sambil buka ya. Boleh kamu jawab soal nomor 1 dulu. Soalnya apa itu, Yen? Sit. Boleh minta tolong dibacakan? Mengapa Mm-mm. Soalnya nomor 1, mengapa batas wilayah perairan jauh lebih rentan menimbulkan konflik perbatasan dengan negara lain daripada wilayah udara dan daratan? Oke, jadi kata kuncinya adalah kenapa sih batas di wilayah perairan atau di wilayah lautan itu sangat rentan menimbulkan konflik perbatasan. Salah satu studi kasusnya itu kan kemarin ada ya di Indonesia. Ada yang masih ingat kasus apa? Kalau kalian mendengarkan berita? Belum lama, masih tahun 2000, akhir 2020, 2021 lah, awal 2021. Kasus apa itu? Ada yang masih ingat? Yaitu kasus, betul sekali, tidak ada yang jawab ya. Yaitu kasus Laut Cina Selatan. Ya, jadi kasus Laut Cina Selatan. Di situ ada kapal dari berbendera Tiongkok kalau tidak salah ya, masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Nah, padahal secara perhitungan zona ekonomi eksklusif, wilayah tersebut masih masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia. Tapi mereka mengklaim ini bukan wilayah perairan Indonesia, ini wilayah lautan lepas. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu, hal tersebut mengakibatkan wilayah perairan itu paling rentan sekali timbulnya konflik. Berbeda dengan wilayah daratan dan wilayah udara. Kenapa bisa seperti itu? Oke, terima kasih Siti tadi sudah membacakan soalnya. Bapak pengen minta tolong yang menjawab itu... Oke, kita cek dulu ya. Yang menjawab itu
Reza Wahyu Utomo, Reza. Za? Halo Za? Za? Reza? Ya, Pak, ya. Oke, jawabanmu gimana Za? Untuk soal nomor 1 Za? Kalau Reza menjawab nomor 1 karena Bentar, Pak, susah sinyalnya. susah sinyal. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu nanti aja. Coba Bapak minta tolong sama Nesa. Nesa, Ya, Pak. jawab nih. Nomor 1, kenapa wilayah perairan itu paling rentan timbulnya konflik perbatasan atau perebutan wilayah? Banyak terjadi illegal finishing yang memicu konflik antara negara pelaku dengan negara yang mempunyai kawasan perairan. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, terbatasnya tenaga polisi perikanan dan penyidik pegawai negeri sipil, terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan seperti Indonesia, terutama di Oke, mungkin ada satu yang harus Bapak ralat sedikit ya. Bukan illegal finishing, nak. Illegal fishing. Itu pencurian ikan Iya, Pak, maksudnya itu ya. Oke, terima kasih Nesha. Pendapatnya Nesha bagus ya. Banyak yang terjadi illegal fishing yang memicu konflik antara negara pelaku dan negara yang punya kawasan perairan. Untuk pernyataan pertama, ini sebenarnya menyatakan dampak dari timbulnya perbatasan tersebut akhirnya apa? Nah, salah satunya adalah illegal fishing tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan sebenarnya illegal fishing itu merupakan dampak yang terjadi akibat konflik perbatasan. Kemudian terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan. Betul. Apalagi kalau kita ngomongin Indonesia yang 70% wilayahnya itu merupakan wilayah perairan dan sangat luas dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Itu kan luas banget. Nah, otomatis berapa banyak perahu, berapa banyak petugas, berapa banyak personil yang harus dikerahkan untuk menjaga perbatasan wilayah perairan. Nah, itu menjadi salah satu kendala. Sebabnya kenapa wilayah perairan itu sangat rentan timbulnya yang namanya konflik perebutan atau sengketa wilayah. Kemudian juga terbatasnya tenaga polisi, perikanan, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Oke, ini masih bisa ditolerir, masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia. Kalau terbatasnya kemampuan nelayan bisa. Tapi maksudnya ini agak sedikit over ini ya, sedikit melenceng. Nah, tapi boleh kalian catat juga tambah nih ya. Jadi kalau ngomongin batas perairan, itu kan kemarin ada berapa batas perairan? Bapak pengen tahu, Rizky Mahardika. Rizky. Halo. Ya, Pak. Oke, kemarin Bapak pengen nanya kemarin untuk batas wilayah perairan itu dibagi jadi berapa sih? Batas wilayah. 4, Pak. 4. Apa saja? Utara, selatan, timur, barat. Itu arah mata anginnya, Ki. Yang setelah itu kan kemarin ada batas wilayah darat, laut, dan udara. Nah, kalau batas wilayah lautnya itu dibagi jadi berapa? Ada nggak di catatan? Ada? Lupa dicatat? Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu terima kasih. 3. Oh, ada 3. Boleh, Rizky. Apa aja, Ki? 3 itu apa saja? 1. Laut 1. teritorial. Laut teritorial. Oke, kawasan laut teritorial. Good. Yang kedua? Zona ekonomi eksklusif. Yang kedua? Zona ekonomi eksklusif. Sama satu lagi? Landas kontinen. Landas kontinen. Nah, kan kemarin itu ada 3 buah batas ya. 3 buah batas ya. Nah, 3 buah batas ini pola perhitungannya kan masing-masing berbeda. Dihitungnya itu jarak sejauh berapa mil, betul ya? Kalau landas kontinen itu kalau batas laut teritorial itu sejauh 12 mil,
landas kontinen itu sejauh 200 mil dan ZEE itu sejauh 200 mil. Nah, 200 milnya itu dihitung dari mana? Perhitungannya itu dihitung dari surut air laut terjauh atau tertinggi. Nah, paham nggak sampai sini? Surut. Jadi kan air laut itu bisa pasang, bisa surut. Yang dimaksud pasang itu yang bagaimana? Pasang itu pada saat mengarah ke darat atau mengarah ke laut coba. Kalau yang namanya pasang. Yes, Fajrina. Yes, Tias. Ya, Pak. Oke, yang namanya pasang itu airnya mengarah ke darat atau mengarah ke laut. Naik ke darat. Nah, berarti kalau surut itu mengarah ke laut. Nah, Ke laut. perhitungannya dalam perbatasan wilayah perairan itu kan kemarin dihitung ada yang 12 mil, ada yang 200 mil. 12 mil dan 200 mil itu dihitung dari yang namanya surut terjauh. Berarti airnya yang paling menjorok ke arah lautan. Sejauh mungkin. Nah, nanti paling jauh misalkan dalam 1 tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ternyata yang paling jauhnya itu di bulan Juni misalkan. Nah, nanti dari Juni itu diukur sejauh 12 mil atau sejauh 200 mil ke arah laut lepas. Oke, sampai situ paham? Paham. Nah, itulah yang disebut dengan batas wilayah perairan. Tapi apakah dalam setiap tahun surut air laut itu akan selalu sama? Menurut kalian akan selalu sama atau tidak? Tidak. Tidak. Jawabannya adalah tidak. Bahkan bisa jadi dalam misalkan sekarang misalkan taruhlah paling jauh sekitar 1 mil ke arah lautan. Tapi besok bisa jadi 2 mil. Besoknya lagi bisa jadi 3 mil. Nah, berarti hal tersebut menandakan bahwa wilayah perairan itu tidak stabil. Timbulnya surut itu tidak stabil. Bisa jadi lebih surut, bisa jadi lebih bisa jadi tidak surutnya itu sedikit, bisa jadi surutnya itu jauh, bisa jadi surutnya itu dekat. Nah, hal tersebut mengakibatkan yang namanya batas wilayah perairan itu tidak selalu sama dan itu yang berpotensi menimbulkan yang namanya konflik. Mereka merasa mengklaim ini wilayahnya masih wilayah bebas. Kenapa? Karena surut kalian kan cuma sampai segini. Tapi pada kenyataannya kalau menurut data kalian ini surutnya lebih. Ini harusnya masih masuk wilayah perairan kita. Nah, itulah yang mengakibatkan wilayah perairan itu sangat rentan yang namanya perebutan perbatasan atau konflik perbatasan. Sampai sini bisa kalian pahami, nak? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan wilayah daratan gimana? Jelas kalau wilayah daratan sangat gampang perbatasannya. Coba wilayah daratan bisa bentuk-bentuk perbatasan di wilayah daratan. Bisa berbentuk apa saja? Sebutkan. Bapak minta tolong Syafa. Sebutkan salah satu Syafa. 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 Ayo Syafa. Kemana Syafa? Atau Solekah deh, Solekah. Solekah. Bisa dengar suara Bapak? Oke. Halo Solekah, udah bisa? Oke, Solekah. Bapak minta tolong sebutkan salah satu bentuk perbatasan yang ada di wilayah daratan. Perbatasan antar negara. Bisa, iya contohnya. Kalau yang ada di wilayah daratan biasanya bentuknya apa? Apa coba? Ayo. Kalau Hah? sebagai Tugu. Tugu, good. Terima kasih Solekah. Salah satu contoh Tugu. Itu salah satu contoh batas di daratan. Kemudian yang kedua, contoh lain. Sofi Laili, Bapak minta tolong. Apa contoh lainnya? Vi? Lain Tugu. Apa ya? Ayo. Kalau kalian nonton film-film itu juga banyak di situ. Jembatan mungkin? Jembatan, good.
Itu juga bisa. Contoh kayak misalkan batas Sukoharjo sama Wonogiri aja muter. Kan ada jembatan. Ada Tugu Oh. di situ juga. Iya kan? Itu bisa disebut sebagai batas wilayah daratan. Oke, terima kasih Sofi. Ada lagi yang mau menyebutkan? Tugu, jembatan, Hutan bisa nggak, Pak? hutan itu biasanya bukan merupakan suatu batasan, Claudia, tapi yang berbentuk hampir seperti itu bisa. Jalan. Apa? Mana tadi siapa yang jawab? Reza? Jalan. Reza jalan, betul. Tepat sekali. Jalan juga bisa. Apalagi? Pagar kawat berduri, Pak. Pagar kawat berduri atau tembok, Siti, tepat. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk pada umumnya yang terjadi di wilayah daratan. Tapi itu kan termasuk ke dalam batas buatan. Jadi batas wilayah itu ada yang namanya batas buatan dan ada yang namanya batas alami. Kalau batas alami gimana Pak contohnya? Oke, ada ternyata batas alami yang membatasi wilayah daratan. Tahu nggak Pak? Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Boleh berpendapat. Hutan tadi Claudia bilang hutan, tapi hutan itu biasanya bukan merupakan suatu Sungai. batas. Siapa tadi yang jawab? Roshid, good. Sungai, tepat. Sungai itu juga biasa dijadikan sebagai batas wilayah. Contoh, wilayah Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Sukoharjo. Muter, itu dibatasi apa? Kali Bengon Solo, jembatannya ada, sungainya ada. Karanganyar dengan Surakarta, Juruk, dibatasi apa? Sungai Bengon Solo, jembatannya juga ada, Tugu pun ada. Nah, itu merupakan contoh-contoh batas yang terjadi di wilayah daratan. Dan itu sudah sangat jelas. Oleh sebab itu, konflik di wilayah daratan itu sangat minimal kemungkinan terjadinya, gitu. Ya, bisa dipahami sampai situ ya? Bisa, Pak. Oke, sekarang kalau wilayah udara, kenapa wilayah udara kemungkinan konflik perbatasannya lebih mudah, lebih minim? Kenapa? Ada yang mau berpendapat mungkin di antara kalian? Tadi kan wilayah perairan udah, wilayah daratan udah, sekarang wilayah udara. Kenapa wilayah udara kemungkinan terjadinya konflik perbatasan itu sangat minim? Yo, siapa yang mau berpendapat yo? Enak nih belajar kayak gini sambil diskusi nih sama kalian. Kezia mau berpendapat, Kez? 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 Wah, ngilang nih anak. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Kalau wilayah udara kenapa masih kemungkinan konfliknya juga minim? Oke, Bapak kasih clue gini deh. Kalau misalkan kita kalau misalkan wilayah udara deh, wilayah udara itu biasanya yang paling banyak beredar di wilayah udara apa sih? Pesawat. Nah, pesawat. Pesawat itu bergerak menggunakan apa? Bergerak menggunakan apa? Mesin, ya bener. Tapi maksudnya navigasi pesawat itu menggunakan apa? Radar. Tepat sekali. Nah, kalau yang namanya radar, ada koordinatnya nggak? Ada nggak koordinatnya? Radar. Pastinya ada. Ada koordinat lintang, ada koordinat bujur. Berarti kan dari situ kita bisa tahu, oh posisi kita ternyata di 6 derajat lintang utara. Berarti sudah jelas, itu masuk wilayah Indonesia. Kita terbang di situ, berarti kita harus minta izin ke negara Indonesia. Oleh sebab itu, batas di wilayah udara itu sangat mudah terdeteksi. Dengan cara apa? Lokasi kalian, lokasi absolutnya. Itulah yang menyebabkan kenapa wilayah udara juga kemungkinan timbulnya konflik itu sangat minim. Kadang juga kan ada juga nih rudal-rudal penghancur kalau negara-negara yang itu ya, kayak negara konflik Iran dan lain sebagainya. Itu kan mereka juga ada radar pelacak wilayah yang misalkan berani-beraninya masuk, itu mengakibatkan yang beraninya masuk tanpa izin itu bisa jadi pelanggaran, bisa jadi tembak jatuh pesawatnya. Nah, seperti itu. Itulah sebabnya kenapa di wilayah udara pun tingkat keamanannya itu jauh lebih baik daripada di wilayah lautan. Gitu. Sampai situ bisa dipahami anak-anakku semua? Bisa, Pak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Monggo, sebelum kita lanjutkan ke soal nomor 2. Gimana? Sudah? Bisa dipahami semuanya? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Oke, kalau gitu Bapak sekarang minta tolong sama siapa ya? Sri.
Oh, Pak. Oh, tuh suaramu gede sekali, Nak. Bapak minta tolong bacain soal nomor 2, Nak. Jelaskan letak wilayah Indonesia terhadap potensi pariwisata yang dimilikinya. Oke, terima kasih Seri. Jadi, bagaimanakah dampak terhadap posisi strategis Indonesia dikaitkan dengan potensi pariwisata? Betul ya? Oke, Bapak pengen dengar pendapat dari tadi siapa Reza ya? Sekarang Bapak pengen dengar pendapat dari eh siapa ya? Yuni ya. Yun, bisa dengar suara Bapak Yun? Bisa, Pak. Oke, Yun, untuk jawaban nomor 2, Bapak pengen dengar pendapatmu. Kenapa sih, apa hubungannya, bagaimana dampak posisi Indonesia terhadap potensi pariwisata? Ntar dulu, Pak. Boleh, nggak apa-apa, sok ditungguin sama Bapak. Bapak baca jawabannya soalnya bagus nih. Mantap, mantap, mantap. Udah ketemu Yun? Atau ya udah Yunia ditunggu dulu. Bapak pengen denger dari Siti Meidi. Siti, Siti Meidi. Ya, Pak. Bisa dengar? Oke. Kok belum ngumpulin kamu, Nak? Lah, belum tuh, Pak. Segera dikumpulkan. G. Udah tah? Kapan? Bentar. Di-upload di Google Classroom-nya ya, Nak ya? Oke, Bapak pengen dengar pendapatmu gimana, Nak? Boleh sambil dibacakan. Bapak pengen dengar. Menurut Siti Meidi, bagaimanakah hubungan kaitan antara posisi Indonesia terhadap potensi pariwisatanya? Monggo. Bentar, Pak. Boleh. Yunia udah ketemu, Nak? Yun? Atau Bapak pengen denger deh siapa yang mau berpendapat? Boleh, sok silahkan. Langsung di-unmute mic-nya, langsung bilang saya apa gitu. Monggo, silahkan. Bapak pengen denger inisiatif dari anak-anak 11 MIPA 5, anak didik Bapak. Gimana? Yuk. Ayo, kok malah pada diem sih? Mana ini yang mau berpendapat? Masa harus ditunjuk? Atau Intan deh, Intan? Elizabeth Intan? Sinyalmu stabil nggak, Nak? Stabil, Pak. Oke. Nomor 2, Tan. Gimana, Tan? Jawabanmu, Tan. Hubungan antara letak Indonesia dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia Mm-mm. karena letak wilayah Indonesia Mm-mm. yang strategis Mm-mm. dari batasan benua maupun lainnya, Oke. sehingga menyebabkan banyak wisatawan yang berkunjung untuk berlibur ataupun yang lainnya. Mhm. Terus? Udah? Pun, Pak. Oke. Nah, betul. Betul. Jadi apa yang disampaikan Intan itu betul. Jadi gini, nah. Kalau kita ngomong dengan potensi pariwisata, sebenarnya kita ini bahas kembali dengan terkait dengan posisi Indonesia di bidang geografis. Posisi geografis Indonesia, siapa yang mau menyebutkan? Kemarin gimana posisi Indonesia dari letak geografisnya? Claudia, Bapak minta tolong disebutkan. Gimana posisi Indonesia secara geografis? Terletak di
Secara geografis, Indonesia Mm-mm. terletak di antara dua buah benua, benua Mm-mm. Asia dan Australia, Mm-mm. dan dua buah samudra, Mm. Samudra Pasifik dan Hindia. Tepat sekali. Nah, berarti dampaknya kan kemarin Bapak sebutkan, dampaknya adalah Indonesia dilalui oleh jalur lalu lintas perdagangan dunia. Nah, kalau ngomong jalur lalu lintas perdagangan dunia, berarti kan banyak sekali negara-negara yang melalui wilayah Indonesia. Utamanya adalah transit. Bahkan penerbangan pun banyak sekali yang transit dulu di Indonesia. Hal tersebut otomatis berpotensi menambah devisa Indonesia dari bidang sektor pariwisata. Apalagi kalau kalian tahu, bandara tersibuk di Indonesia selain Bandara Cengkareng Soekarno-Hatta di Jakarta, itu adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali. Bali itu banyak bandara transit dari berbagai macam negara. Dari Australia transitnya di sana. Dari mana lagi? Dari Papua Nugini transitnya di Bali. Kemudian dari Thailand transitnya di Bali. Filipina transitnya di Bali. Banyak banget negara dari negara-negara sekitar yang transitnya itu di Bali. Apalagi Bali sudah terkenal sebagai surganya dunia. Banyak yang bilang seperti itu. Nah, otomatis dari segi potensi Indonesia di bidang pariwisata itu sangat tinggi. Karena kenapa? Yaitu tadi, Indonesia terletak di wilayah jalur lalu lintas perdagangan dunia, jalur lalu lintas transportasi dunia, dan kondisi yang memang sangat luar biasa berbeda dibandingkan dengan negara-negara lain. Terus kalau misalkan kita kaitkan kembali dengan potensi biota lautnya. Kemarin kan Bapak bilang, 80% terumbu karang yang ada di seluruh dari 100% spesies terumbu karang yang ada di seluruh dunia, 80% di antaranya itu terletak di wilayah Indonesia. Berarti dari situ potensi edukasi Indonesia terhadap biota laut itu tinggi banget, dan itu berarti berdampak terhadap sektor pariwisata. Kembali lagi, sumber devisa Indonesia itu selain dari ekspor, ya, Indonesia juga besar sekali dari sektor pariwisata. Makanya begitu COVID menyerang, kelabakan semua, apalagi Bali. Wah, kalau misalkan kalian lihat Bali gimana kondisinya, mungkin bisa kalian lihat di Instagram atau mungkin dari berita-berita yang biasanya seperti apa, seketika menjadi sepi, bahkan seperti kota mati. Nah, jadi secara tidak langsung potensi pariwisata di wilayah Indonesia itu pun sangat tinggi. Dikarenakan apa? Letaknya itu Indonesia yang merupakan jalur lalu lintas perdagangan dunia dan jalur lalu lintas transportasi dunia. Seperti itu. Ya, bisa dipahami nak ya? Bisa, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin nak sambil kita ngobrol-ngobrol kembali. Mungkin Bapak juga sambil menginformasikan kepada kalian, minggu depan, hari Selasa depan, kita akan mengadakan ulangan untuk materi posisi strategis Indonesia terhadap poros maritim dunia. Ya, soalnya itu bentuknya esai. Bapak berusaha seminimal mungkin tidak memberikan soal pilihan ganda. Mungkin kalau pilihan ganda untuk uji tengah semester sama ujian akhir semester lah ya. Tapi kalau untuk ulangan harian, Bapak sepertinya akan menerapkan esai. Soalnya gak usah banyak-banyak, dikit aja. Insya Allah kurang dari 10. Jadi silahkan kalian persiapkan diri baik-baik. Soalnya gimana Pak? Dari mana Pak kisi-kisinya? Bagaimana Pak? Kisi-kisinya adalah semua materi yang pernah Bapak sampaikan. Jadi silahkan kalian buka kembali materi yang sudah Bapak sampaikan, tugas yang sudah Bapak tugaskan, dan nanti hasil Google Meet kita kali ini pun akan Bapak berikan kepada kalian sehingga kalian bisa mengulas kembali materi yang sudah Bapak sampaikan. Ya, kemudian ya intinya juga nanti bakal keluar lagi nggak di ulangan Pak? Maybe yes, maybe no. Gitu ya. Oke. Terus Bapak mengingatkan kembali untuk anak-anakku yang belum mengumpulkan tugas, baik itu tugas yang pertama maupun tugas yang minggu kemarin, itu segera mengumpulkan ya nak ya, karena akan sebagai biar bisa direkapitulasi cepat, biar kalian juga nanti nggak dikejar-kejar. Banyak sekali kan kalian, apalagi setiap pembelajaran tugas terus. Nah harapan Bapak sedang berusaha meminimalkan pemberian tugas biar kalian kalau belajar ya udah fokus di belajar dulu gitu. Kalau mata pelajaran lain boleh lah. Kalau misalkan ada tugas ya, kalaupun ada tugas pasti ada sih, tapi kalau Bapak sewaktu-waktu, nggak setiap pembelajaran tugas mulu gitu. Kalau Bapak lebih tugasnya merangkum fungsinya apa, biar tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Gitu ya nak ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nak? Pak, ulangannya itu hari Selasa minggu depan. Selasa minggu depan, bukan Selasa sekarang. Kalau Selasa sekarang kalian nanti yang stres.
Minggu depan tanggal 17, Pak. Astagfirullahaladzim. Iya, lupa ya. Bapak lupa melihat kalender. Oke, berarti kalian dapat kompensasi tanggal 24 berarti kita ulangannya ya. Terima kasih Kuni udah diinformasikan Bapak. Iya, Bapak ngelihat tanggal 17 ternyata. Ya udah di tanggal 24-nya aja. Gitu ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau diskusikan? Monggo, silahkan. Siapa? Bapak mengingatkan jangan lupa untuk presensi selalu diisi, semakin banyak yang tidak mengisi loh. Ayo, nanti Bapak bingung kalau misalkan ada Beckham buat kalian alpha tapi Bapak nggak punya database-nya kan bingung jadinya. Ya. Jadi Bapak mengingatkan jangan lupa untuk mengisi presensi. KM sama wakil KM Bapak minta tolong dong dibantu ya setiap hari ya, informasiin teman-temannya. Ganti-gantian. Oke. Sekali lagi Bapak minta tolong KM dan wakil KM kalau misalkan setiap hari gantian 2 hari seperti bendahara nih, seperti sekretaris. Tias sama siapa sih Bapak? Aduh, suka sering lupa ya. Tias sama Sofi. Tias sama Sofi ya. Sofi Nuraini ya. Nah, itu kan biasanya sering kontak ke Bapak apa? Laporan. Yang masuk sekian, yang tidak hadir sekian, ini namanya gitu. Jadi mau minta tolong juga buat yang KM dan wakil KM informasikan ke teman-temannya untuk mengingatkan presensi setiap harinya. Ya. Terus kalau anak-anakku sekalian, kalau misalkan ada yang ingin disampaikan atau pengen curhat dan lain sebagainya, jangan sungkan untuk berkomunikasi ke Bapak. Jangan sungkan untuk kalau misalkan sekiranya nggak memungkinkan di grup, boleh kalian japri ke Bapak, gitu aja. Ya. Jadi juga Bapak biar mengetahui apa yang pembelajaran kalian seperti apa, atau misalkan kalian sedang mengalami masalah seperti apa, atau terkait pembelajaran juga. Misalkan Pak, saya materi geografi masih agak bingung nih Pak, materi ini boleh nggak dijelasin ulang? Nah, itu juga boleh. Jangan sungkan ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi mungkin sebelum Bapak tutup? Sudah cukup jelas? Sudah. Ya udah, kalau memang sudah cukup jelas, Bapak cukupkan sekian anak-anakku sekalian. Bapak ucapkan terima